Oke, video ini gue bikin karena gue pengen tahu berapa sih ongkos kalau misalkan kita nyicil mobil selama 5 tahun. Kan kalau misalkan hitung cicilannya doang kan gampang, kita cuma tinggal lihat price listnya doang. Tapi kan mobil nggak mungkin cuma nyicil doang. Kita harus keluar bensin, kita harus keluar asuransi, kita harus keluar biaya parkir dan tol dan segala macam, ya kan? Nah, gue sekarang pengen kasih lihat ke kalian cara ngitungnya berapa sih. Dan udah gitu, di part belakangnya itu gue pengen kasih lihat kalian berapa sih yang kita harus punya untuk cicil mobil ini. Oke, untuk skenario ini gue udah siapin beberapa hal. Nah, yang pertama, di skenario ini, yang mobil yang gue cicil adalah Veloz. Harganya itu sekitar 325 juta. Oke. Next, untuk hitung biaya bensin ya, gue harus tahu nih, gue tinggal di mana, karena gue harus hitung jarak tempuhnya, dan begitu dikaliin sama penggunaan bensinnya. Nah, ceritanya untuk skenario ini adalah gue tinggalnya di BSD. Terus setiap hari gue pulang pergi ke SCBD. Nah, ini jarak tempuhnya itu 27 km per kali jalan. Atau sama juga 54 km per hari. Oke, 2 kali bolak-balik. Terus dari gitu, gue pakai bensinnya itu adalah Pertalite. 8.000 per liter. Nah, terus penggunaan BBM-nya gimana? Nah, ternyata setelah gue bandingin di beberapa website, gue udah lihat kalau misalnya penggunaan BBM dari Veloz ini adalah 12,6 sampai 12,9 km per liter. Artinya 1:12, 1:13. Dan di sini, di skenario ini, gue pakai perbandingannya adalah konsumsinya 1:12. 1 liter 12 kilo. Oke, langsung aja mulai. Nah, biaya yang pertama itu yang kita harus bayarin adalah down payment-nya. Down payment-nya adalah 105.726. Nah, ini sudah include sama 33 juta asuransi all-risk 5 tahun. Artinya kita nggak usah hitung lagi biaya asuransi untuk penghitungan kita per bulannya. Setelah down payment, kita juga harus ngitung cicilannya kan. Cicilannya sesuai dengan price list-nya adalah 5.626 per bulan. Oke. Nah, cicilan udah beres, seperti kita udah tahu komponen cicilannya 5,6. Nah, kalau misalnya cuma ngitung itu doang kan gampang, kita cuma tinggal lihat price listnya doang. Tapi gue pengen tahu nih, BBM-nya atau bensinnya itu berapa sih? Karena itu juga kan pasti akan ngeberatin kita setiap bulannya, ya kan? Nah, seperti yang gue bilang, jarak tempuhnya. Nah, jarak tempuh setiap hari itu adalah 54 km per hari. Artinya dikali 20 hari kerja, itu kan 54 km dikali 20, sama dengan 1080 km. Tapi ini adalah weekday. Oke. Nah, kalau weekend, tuh gue ambil setiap kali weekend itu kita kurang lebih 20 km deh. Kita mau ke mall atau kemana, tempat yang dekat atau jauh, kurang lebih Sabtu atau Minggu. Setiap kali kita habisin sekitar 20 km. Dalam sebulan kan ada 4 weekend. 4 kali 20. Artinya ini adalah 80 km. Total 1.160 km untuk jarak tempuhnya. Nah, nextnya kita harus hitung berapa kurang lebih duit yang akan kita keluarin untuk bayarin bensinnya. Karena totalnya aja udah 1.160 km. Nah, untuk biaya bensin, jarak tempuhnya kan tadi udah ketahuan, 1.160 km per bulan. Terus penggunaan bensinnya adalah 1:12. Berarti berapa bensin yang akan kita butuhin? Yang akan kita butuhin 1.160 dibagi 12. Atau ini kurang lebih 97 liter. Atau kalau misalnya kita buletin, itu menjadi 100 liter deh ya. Kurang lebih kan, 100 liter. Kalau gitu, kalau misalnya kita pakai Pertalite, 100 liter dikali 8.000. Artinya ini 800.000 untuk biaya bensin. Oke, next kita akan hitung biaya tol. BSD terus ke SCBD itu kurang lebih 18.000 sekali jalan. Dikali 2, 36.000 per hari. Artinya kalau misalkan sebulan 20 hari kita kerja, berarti 720.000 per bulan. Oke, ini adalah biaya tolnya. Biaya parkir. Itu kurang lebih kalau misalnya kita parkir mobil di SCBD kurang lebih sekitar 800 sampai 1 juta lah kurang lebih.
Biasanya sih sekitar 800 ribuan, cuma kalau misalkan kita hitung, kalau misalkan weekend kita ke mall dan lain-lain, ya gue buletin ke atas saja. Jadi kurang lebih biaya parkirnya itu adalah 1 juta. Oke, untuk tol dan parkir kita udah kelihatan berapa. Next-nya adalah pajak tahunan. Nah, pajak tahunannya itu sekitar 4,8 per tahun. Artinya, kalau misalkan kita mau bagi cost-nya ini per bulan, kita ngumpulin duitnya dulu nih, setiap bulan kita nabung untuk nanti begitu kita bayar pajak tahunan, ya udah kita tinggal bayarin doang. Berarti ini adalah 400 ribu per bulan. Nah, kita udah dapat nih basis harganya. Dan kalau misalkan ada yang nanya biaya servisnya gimana sih? Biaya servisnya kenapa nggak dihitungin? Ternyata Toyota kalau misalkan mobil baru, itu biaya servis, oli, dan lain-lain segala macam itu gratis. Sampai 50.000 kilometer pertama. Jadi ini nggak dimasukin ke dalam biaya. Nah, next kita akan hitung nih biaya semuanya. Ini lumayan banyak juga sih sebenarnya sih akhirnya. Nah, kita akan hitung totalnya nih. Total. 1. Cicilan. 5, 6, 2, 6. Udah gitu setelah cicilan kita bensin. Tadi kita udah dapat kurang lebih itu adalah 800 ribu. Next setelah bensin tol itu 720 ribu. Next setelah tol itu adalah parkir 1 juta. Terus pajak itu 400 ribu. Kalau kita jumlahin semua, dapatnya adalah 8.546.000. Dan ini adalah totalnya. Kalau misalkan kita tinggal di BSD, terus udah gitu PSCBD, dan kita mau nyicil mobil, totalnya adalah segini yang kita harus beresin. Ternyata gede juga biaya plus-plusnya. Kalau misalkan dilihat biaya lain-lainnya ini, itu ternyata biayanya lebih dari 50% dari total cicilannya doang. Next-nya kita akan lihat berapa sih gaji kita yang ideal kalau misalkan kita mau nyicil kendaraan ini. Kita akan bagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah menurut leasing. Oke, kalau misalnya menurut leasing, gaji yang kita harus punya adalah 3 kali dari cicilan. Berarti 3 kali dari 5, 6, 2, 6. Artinya gaji kita harusnya idealnya adalah 16.878.000. Ini adalah gaji ideal. Tapi kita bisa bandingin nih. Bener nggak sih kalau misalkan gaji kita 16 juta, terus kita nyicil mobil ini, terus kita pakai mobil ini sehari-hari, itu makan berapa persen dari gaji kita? Oke, hitungnya gimana? Hitungnya adalah total biaya yang tadi kita udah dapetin, 8.546.000 bagi 16.878.000. Itu berarti kita ngabisin sekitar 50% dari gaji kita cuma untuk bayar dan maintain si Veloz ini. Berarti 50,6%. Kita pakai cuma untuk nyicil mobil ini doang. Belum kepentingan kita untuk makan, belum kepentingan kita untuk nyicil rumah, belum kepentingan kita untuk investasi dan segala macam. 50% akan habis di sini doang. Berarti menurut gua ini kurang ideal. Nah, sebenarnya idealnya berapa sih menurut gua? Kalau misalnya kita mau nyicil sesuatu yang konsumtif seperti mobil atau handphone atau apapun itu yang kita pakai untuk konsumsi, itu harusnya jangan lebih dari 20%. Dan itu totalnya. Jadi kalau misalkan kalian punya cicilan mobil, cicilan motor, cicilan handphone misalkan, itu jangan lebih sampai 20% dari income kalian. Kalau misalkan kayak gitu, hitungnya gimana? Hitungnya adalah kita lihat dari cicilannya, versi gua ya. Hitungnya gimana caranya? Cicilannya berapa? Cicilannya adalah 5,626 dibagi rasio idealnya adalah 20%. Artinya harusnya dia punya gaji adalah 28,130. Lumayan kan? Lumayan gede dong gajinya segini. Dan ini ideal baru nyicil Veloz doang, ya kan? Nah, kalau misalkan kita bandingin sama total dari biaya yang kita pakai untuk maintain si mobil ini, tadi berarti 8.546.000 dibagi 28.130. Ini berarti 30% dari gaji kita, 30,3% dari gaji kita dipakai untuk nyicil dan maintain mobil ini. Menurut gue itu adalah rasio yang lumayan sehat buat kalian. 70%-nya kalian masih bisa pakai yang lain. Mau investasi, mau bayar utang, mau bayar apapun itu,
pokoknya masih lebih lega dibanding 50%. Belum siapin buat kawin, belum siapin buat rumah, belum siapin dana darurat, dan lain-lain. Dan menurut gue ini jauh lebih aman dan jauh lebih oke buat kalian. Nah, gue pengen tahu dong pendapat kalian. Kalau misalkan kalian ada pendapat yang lain, please komen di bawah ini dan kasih tahu ke gue. Mungkin ada biaya lain yang harusnya gue masukin, or biaya ini udah masuk di akal menurut kalian. Oke, gue Philip Buliana, thank you very much sudah nonton sampai sini. Kalau misalkan kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa like, terus udah gitu share juga ke teman kalian yang mungkin butuh konten seperti ini. Gue Philip Buliana, thank you very much. Bye.